la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita telah masuki tahun baru Islam. Ya, tanggal berapa ini? Tanggal 5. Ya, tanggal 5 1445 Hijriah. Dan kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'ar rahmah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini salah satu pertemuan yang dapat merahmat. Waqtiraqana ba'dahu istighfar rahmah. Apabila kami berpisah, mudah-mudahan perpisahan kami pun juga merupakan salah satu perpisahan yang dapat merahmatullah. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, salah satu daripada keistimewaan kita Riyadhus Shalihin ini, setiap pokok bahasan selalu merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ini sesuai dengan perintahnya baginda, wasiatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kalau kamu mau berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Yang pertama adalah kitabullah yang berupa Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasulnya yang berupa Al-Hadis. Makanya setiap pokok bahasan dalam kitab ini, rujukan pertamanya adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis-hadis yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini kita membahas tentang babun fit taqwa, bab ketakwaan. Mungkin sampean akan bertanya, Ustadz, apa ketakwaan itu penting? Kok ada bab khusus masalah ketakwaan? Itu perintahnya Allah. Perintahnya Allah di dalam Al-Quran, perintahnya baginda Rasul dalam hadis. Ya, sampai masalah takwa, pesan takwa itu kalau seorang berkhutbah, misalnya khutbah Jumat atau khutbah hari raya, ternyata tidak ada pesan takwa di dalamnya, khutbahnya dianggap tidak sah, khutbahnya batal di situ. Kalau khutbahnya batal kan berarti sholatnya juga batal, karena itu ada kaitan antara khutbah dengan sholatnya di situ. Itu karena mengingat betapa pentingnya pesan takwa itu disampaikan kepada seluruh umat manusia, pada umat Islam yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ya, orang mati tidak berada dalam keadaan Islam itu payah, berarti mati dalam keadaan kafir itu. Ya, mati dalam keadaan kafir. Oleh karena itulah makanya yang kita minta itu kan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita nanti mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Pernah pada suatu hari saya itu takziah sepanjang. Ya, kebetulan yang meninggal itu dekat masjid BPA, orang pindahan. Ya, dulunya dia non Muslim, dia, agamanya Katolik.
Kemudian setelah menikah dengan orang sana, dia pindah kepada Islam. Tinggalnya juga dekat masjid. Begitu orang yang meninggal, kok saya takziah ke sana karena kebetulan anaknya itu ada di depan rumah saya. Ya, agamanya non-muslim. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya tetap ngotot bahwa bapaknya masih agamanya dulu, agamanya Katolik, sementara ya setelah dia menikah itu katanya sudah Islam. Akhirnya masyarakatnya bingung. Ya, masyarakatnya bingung. Pada saat mati kan kenyataan dia tiap harinya juga ke masjid. Langsung diramu secara Islam oleh Pak Mudin. Ternyata nggak berapa lama datang rombongan romo, Pak. Rombongan pastor datang. Akhirnya ya orang-orang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya diserahkan karena itu juga dengan anaknya yang ngotot bahwa bapaknya ini agamanya masih agamanya yang dulu. Akhirnya ya dirambut secara Katolik itu. Akhirnya saya menyaksikan bagaimana itu jenazah dimasukkan di terbelok pada saat itu, dipakai seperti kemanten itu, ya, dijasi pakai dasi kupu-kupu, ya, pada saat itu. Loh. Oleh karena itulah makanya pesannya Allah di dalam Al-Quran, wahai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kau mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Bab apa kok ini penting, Ustaz? Sampai nanti kalau mati di alam kubur, ya, di kuburan sampean itu akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Sampean ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur itu. Apa pertanyaan? Man rabbuka, Tuhan kamu itu siapa? Jawabannya apa? Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Wa man nabiyuka, agama nabimu siapa? Jawabnya adalah Muhammadun Nabi, nabiku adalah Muhammad. Wa madinuka, agamamu apa? Jawabannya adalah al-Islamu dini, bahwa Islam adalah agamaku. Nah, kalau sampai ditanya wa madinuka, agamamu apa? Sampai jawab apa itu? Padahal al-Islamu dini, makanya jangan kau mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain wa qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Ya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Makanya tingkatan takwa bagi kita orang-orang yang beriman ini bermacam-macam kan, sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Terus ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, kebetulan tadi saya baca dua-duanya di dalam rakaat pertama kedua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya. Kalau kita mengaku orang-orang yang bertakwa, ya, ucapkan perkataan yang benar, jangan suka berbohong. Ya. Makanya perintahnya Nabi dalam hadis, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, berlaku jujurlah kamu, berlaku benarlah kamu, karena sungguhnya kejujuran, kebenaran itu membawa kepada kebaikan. Ya, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan, kebenaran itu akan mengantarkan kita ke surga. Sebaliknya, ya, iyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi
Ya, ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jadi jauhlah perbuatan dusta, karena sungguhnya perbuatan dusta itu akan menyeret kita kepada keburukan, dan keburukan itu akan mengantarkan kita ke neraka. Makanya kalau kita ngaku sebagai orang yang beriman, bertakwa, ngomong itu kita berusaha ngomong yang baik, ngomong yang benar, ya. Jangan kita sembrono, yang penting pokok ngomong, jangan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau sampean mengucapkan kata-kata yang benar, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang takwa, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Ya. Dan siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperoleh keberuntungan yang besar. Di ayat yang lain dikatakan, ya, wa may yuti'illah wa rasulahu wa may yuti'illah war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illah war rasulah, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka orang-orang itu besok di akhirat akan bersama dengan, ya, orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka? Ya, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ya, golongannya para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada'i, golongannya para syuhada, wassalihin, golongannya orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, alangkah indahnya mereka sebagai teman. Masya Allah. Ya, oleh karena itulah makanya kita berusaha, ya, setiap hari ini, apalagi kita ini tambah, kalau kita pikir tiap hari kan umur kita selalu bertambah, umur selalu bertambah, tapi kesempatan kita hidup setiap hari itu selalu berkurang. Umur tambah sehari, tambah sehari, tambah sehari, tapi kesempatan kita hidup setiap hari berkurang sehari, berkurang sehari, berkurang sehari. Pada saat yang ditentukan, maka Israel akan datang menjemput kita. Makanya kita berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sementara dalam ayat yang lain dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki yang tidak dinyana-nyana datangnya. Ini janji Allah kepada kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau kita punya komitmen bersama dalam sebuah keluarga dengan istri dan anak-anak kita, adalah, ya, istriku dan anak-anakku, apapun yang diperintahkan oleh Allah, mari kita jalankan sekuat tenaga, semampu kita. Demikian juga apa yang dilarang oleh Allah, kita jauhi betul-betul larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang yang namanya anak kan kadang-kadang ada yang protes. Loh, kenapa ya kok begitu? Teman tahu apa yang diperintahkan Allah pasti mengandung manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti itu, ya, membawa mudarat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, itu pasti. Kalau kita dalam keluarga itu sudah punya komitmen bersama dengan seluruh anggota keluarga seperti itu, insya Allah selamat kita ini. Ya, kita akan mengajak istri dan anak-anak kita ke surga. Makanya kalau sampean baca Quran surat Yasin, ya, itu kan ada. Hum azwajuhum fi dilalin alal araikum muttaqiun. Ya,
itu kan mereka dan istri mereka berada di atas spring bed surga. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un, bagi mereka akan mendapatkan segala macam buah-buahan yang mereka inginkan. Nah, itu penduduk surga. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mereka mendapatkan ucapan selamat dari si Tuhannya yang Maha Rahman, Maha Rahim, karena bisa mengajak istri dan anak-anaknya ke surga bersama-sama. Ini menjadi harapan kita semua selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala, selaku umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara di dalam hadis, ya, di dalam hadis di sini sebutkan Ani bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yakul, bahwa sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa di sini. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ini hadis diriwayatkan rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masyaallah. Ya, ini doa sangat indah. Makanya kalau kita sudah yang merujuk pada Quran hadis, doa-doa pun itu yang paling bagus kan doa-doa yang bil ma'sur, doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, itu peringkat doa pertama. Dan doa itu sudah teruji mustajabahnya, tinggal kita saja yang berdoa. Ya, ada kebersihan hati apa tidak? Kalau hatinya bersih, makanannya halal, ya, insya Allah, ya, doa-doa kita itu gak ngobos. Ya, kalau kita ini, ya, hatinya bersih, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai juga halal semua, insya Allah, ya, doa-doa kita itu gak ngobos. Apa ada Ustadz orang yang doanya ngobos? Ya banyak. Cuman kan kalau sampean lihat seperti doa bersama, ya, imam berdoa, kemudian diamini oleh para jamaah. Mosok di antara sekian banyak yang hadirin ngobos semua? Kan tidak. Kan tidak. Di antara sekian yang hadir itu tentu tidak. Ya. Ada di antara yang memang orangnya benar-benar luar biasa. Makan tidak sembarang makanan, ya, wal kedual masih gede ini sakbal ya diuntal, ya, persetan halal haram sing penting pokok enak. Ternyata ada orang yang hati-hati dalam persoalan makan. Jangankan yang haram, yang subhat pun dia tidak mau. Karena apa? Takut doa-doanya tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akhirnya apa? Karena ada yang doa, ada yang mengamin. Di antara yang mengamini itu ternyata ada orang yang memang mukhlis betul, sehingga doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Jadi Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, saya mohon kepadamu petunjuk ke jalan yang benar agar tidak sesat. Sebab di hidup zaman ini, Pak, banyak orang pinter tapi keblinger. Ya, banyak orang pinter tapi keblinger. Kenapa? Karena hidupnya sesat. Ya, pinter dia, ngaku Islam tapi gak gelem sholat Jumat. Kita konilah kok sampean kok gak gelem sholat Jumat? Kita ini wis ning gone kantor diseneni pimpinan, nanti di rumah dimarahi sama istri. Nanti sholat Jumat ya diseneni khotib pisan. Ya Allah. Jadi ini tersinggung gara-gara omongannya khotib. Lu khotib itu memberikan fatwa. Khutbahnya itu kan untuk semuanya, bukan untuk perorangan. Jadi ini kok ono wong sing merasa tersenggol itu ya karena memang dia karena mungkin menyangkut persoalannya dia. Khotib itu untuk semuanya. Jangan kok wis ning kantor disenani pimpinan, di rumah dimarahi sama istri, ning masjid disenani khotib, ya Allah. Ya. Nah, Profesor Dr. Quraish Shihab sebagai pakar tafsir, beliau mengatakan doa saja itu tanpa disertai usaha yang maksimal
terkabulnya doa itu masih jauh daripada harapan. Maksudnya gimana itu? Kalau sampean tunggu, sampean doa bagus sekali. Tapi sampean juga harus mau berusaha supaya tercapai, supaya terijabahi doa itu. Kepingin pintar gak gelem belajar, kepingin soge gak gelem nyambut gawe. Nah, oleh karena itulah makanya kepingin sehat tapi ceroboh, makanya ceroboh, kepingin sehat, bagaimana? Nah, disinilah makanya, ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk ke jalan yang benar. Tiap hari kita selalu mohon petunjuk. Setiap kali sholat kan sampean selalu mohon petunjuk itu. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau sampean baca Fatihah itu. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang yang Engkau beri nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan. Ini setiap kali kita sholat selalu berdoa, selalu baca Fatihah, berarti selalu kita mohon agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat sampean baca ihdinas siratal mustaqim, usahakan ojo ngambang, Pak. Ya, apalagi kalau sampean baca Fatihah cepet ngono. Fatihah cepat. Padahal di dalam Fatihah itu sendiri itu kan dibagi dua. Aku bagi sholat, aku bagi Fatihah itu jadi dua. Yang separuh adalah untuk hambaku, separuh adalah untuk aku. Yang separuh adalah aku untuk aku, dan separuh adalah untuk hambaku. Apa yang dia minta. Ya, jadi mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai ini semua kan untuk Allah. Ya, tapi mulai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini kan untuk hamba apa yang dia minta. Makanya kalau kita baca Fatihah, usahakan kita itu benar-benar khusyuk. Ya. Jangan sembrono kita. Kemudian berikutnya, jadi ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk ke jalan yang benar. Wattuqa, dan jiwa takwa. Ya, dan jiwa takwa. Makanya pesan Nabi di dalam hadis, saya sudah cek hadisnya itu sahih. Saya cek itu di Jami' Shaghir Lil Manawi. Saya cek hadis itu. Ternyata hadisnya sahih. Apa katanya Nabi? Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ya. Kalau sampean takwa kepada Allah di mana saja kita berada, itu insya Allah selamat sampean. Ada satu contoh, ada satu kisah. Di zaman Khalifah Umar menjadi khalifah, jadi zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, pada saat itu Umar kan suka turba ke daerah-daerah. Ternyata apa? Umar menemukan ada seorang penggembala domba yang banyak di tanah lapang itu. Turun Umar bin Khattab, wahai anak muda, dombamu banyak sekali, milik siapa ini? Milik tuan saya. Ya, saya beli dombamu itu 2 ekor. Jangan tuan, ini milik tuan saya. Kan tuan kamu tidak ngerti. Kalau saya beli 2 ekor domba ini, ya bilang aja nanti kepadanya bahwa domba yang tidak ada 2 ekor itu dimakan oleh serigala. Tapi apa katanya anak muda itu? Memang Tuhanku tidak tahu. Tapi fa'inallah, di mana Allah? Dirangkul sama Umar bin Khattab pemuda itu. Akhirnya dikasih uang senilai 2 ekor domba. Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kayak di Indonesia, kalau para pemimpin bangsa ini, orang-orang yang bertakwa selamat itu. Ya, bangsa ini.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alim barakatim minas sama'i wal ard. Janjinya Allah dalam Al-Qur'an, jika sekiranya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa, la fatahnahum alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti kami akan menurunkan berkah yang datangnya dari langit dan bumi. Itu janjinya Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ya. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamahuha. Berbuat baiklah kamu, kan semuanya perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu. Ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Itu pesannya Nabi. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Lakukan perbuatan yang baik, karena perbuatan baik itu nanti akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu. Berakhlaklah kamu dengan sama manusia dengan akhlak yang mulia. Selamat sahabat. Makanya pantas saya buku ini dikasih judul Riyadhus Shalihin. Ya, latihan untuk jadi orang yang soleh. Kalau sampean mengamalkan betul, ya soleh sampean. Soleh sampean. Kemudian berikutnya, wala afafa wal ghina. Wala afafa. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar terjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang engkau murkai. Nah, ini loh selalu kita berdoa kepada Allah agar kita ini terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maksiatnya mata, maksiatnya telinga, maksiatnya mulut, maksiatnya tangan, maksiatnya kaki, maksiatnya kelamin. Agar terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Apalagi sekarang itu, di zaman ini, ya, boleh dikatakan hampir setiap orang pegang HP. Itu setan kotak kan. Ayo coba kalau sampean pegang HP. Ya gone maksiat itu. Kalau sampean enggak membentengi diri dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wah ya sampean uripe akan diisi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Lo jujur. Ayo sampean setelah HP. Setelah YouTube karena sampai ya baru sebentar saja sudah banyak kemaksiatan di situ. Itu kalau kita tidak membentengi diri kita ini dengan iman, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mata kita melihat hal-hal yang gak genah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wong kok ayu ning ini, apalagi pakaiannya seperti itu, bari mulut banding bojone kok wis tuwek. Akhirnya apa, pikirannya belakar, enggak karu-karuan. Belum lagi kadang-kadang lebih jauh daripada itu. Tapi kalau kita beriman, bertakwa, insya Allah kita akan jauh dari hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengawasi kita selalu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau keyakinan yang seperti itu sudah ditanamkan kepada diri masing-masing, insya Allah kita ini lurus-lurus saja. Bapak-bapak jadi seorang suami lurus-lurus saja. Ibu-ibu sebagai seorang istri yang lurus-lurus saja. Karena apa? Yang kita cari itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga umur kita ini dari hari ke hari kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sadar hari semakin bertambah, hari semakin lebih dekat kepada ajal, lebih dekat kepada kubur, masa kita ini akan membiarkan diri kita bergelimangan dengan maksiat sehingga begitu mati itu dalam keadaan su'ul khotimah. Kita harus merubah keadaannya, harus berubah sehingga kehidupan ini kita setiap hari diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu nanti menemui ajal kita itu dalam keadaan husnul khotimah. Ini harus kita perjuangkan.
Harus kita perjuangkan dalam hidup. Inilah yang namanya mujahadah, itu kan begitu. Satu kesungguhan. Kita sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Sebaliknya kita juga sungguh-sungguh untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sadar bahwa Allah menciptakan mata kita ini adalah untuk kebaikan semata-mata, untuk melihat hal-hal yang baik. Allah menciptakan mulut kita adalah untuk kebaikan semata-mata, untuk mengucapkan hal-hal yang baik, yang indah. Gimana caranya Ustadz? Ya kita supaya bisa membentengi mulut kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dari ghibah, dari namimah, dari ngomong-ngomong yang kotor, dari ngerasani orang itu. Ya kita pakai untuk banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai untuk baca Al-Qur'an. Insya Allah ya, ini akan membentengi dari hal-hal seperti itu. Apa begitu kita itu tidak mengisi kehidupan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita langsung setan itu akan goda kita. Padahal setan menggoda kita itu ya dari depan, mimbaini aidihim wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari samping kanan, wa an sa'amainihim, dari samping kiri, wa min fauqihim, ya dari atas, wa min tahtihim, dari bawah. Pendeknya serangan setan itu luar biasa. Dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari atas, dari bawah. Ya apa supaya kita ini tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka janjinya, sumpahnya setan, rajanya setan kan iblis, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain, demi kekuasaanmu ya Allah kami akan menyesatkan anak cucu Adam seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Memang setan iblis kalau sudah berhadapan dengan hamba-hamba Allah yang ikhlas, sahabat mereka. Sampean terbangun jam 2:30 malam. Ya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma ighfirli wa li walidayya amin. Berangkat mandi salat. Tapi yang jenenge setan goda sampean begitu bangun isik jam 2:30, masih terlalu malam, nanti saja kita nanti sampean kan nyambut gawe, sampean kan perlu bekerja untuk anak istri, tidur lagi, akhirnya tidur temenan. Begitu sampean bangun ternyata subuh pun sudah kebablasan, ya sudah kesiangan, akhirnya setan bersorak-sorak, kapok mau kapan, kan gitu. Tapi kalau kita ya menyadari bahwa kita bisa bangun sepertiga malam terakhir itu karena kita mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, makanya begitu bangun kita langsung berdoa. Ya Bapak Ibu, biasanya kalau kita mau tidur ya dan kita bangun tidur maupun kita berada di tengah malam, kalau kita mengikuti sunnah daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nikmat, Pak. Nikmat sampean. Ya apa supaya tidur kita itu tidak sekedar tidur. Ya. Tidur itu ada yang bernilai ibadah, ada tidur yang sekedar tidur, ada yang tidur tapi dengan maksiat. Ya apa tidur dengan maksiat? Tidur karena nonton TV. Di tengah-tengah nonton TV keturun. Akhirnya kita ditonton oleh TV. Tidurnya maksiat. Ya. Tapi ada tidur yang sekedar tidur. Apa? Pokoknya turu naik. Sementara ada tidur yang bernilai ibadah. Gimana tidur yang bernilai ibadah itu? Mengikuti ya sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tidur, wudhu dulu. Jangan sampai tidak.
Sampean kalau mau tidur kok wudhu, Pak. Ya, kemudian sampean baca doa-doa sesuai dengan tuntunan baginda Rasul, tidur sampean itu lo dijaga oleh malaikat. Andaikan sampean mati dalam keadaan tertidur, insya Allah husnul khotimah. Banyak kan Bapak? Orang mati dalam keadaan tidur, ya, kebablasan, mati. Makanya kita ini kalau mau tidur, kalau mau mengikuti sunnahnya baginda Rasul, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa itu apa? Jangan lupa sampean wudhu dulu. Setelah wudhu, baca ayat kursi. Ya, baca ayat kursi karena ini ayat adalah ayat perlindungan. Ya. Kemudian baca apa? Setelah baca ayat kursi, baca Quran surat Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bila ila akhiri sampai akhir. Ya, itu semua anjuran baginda Rasulullah. Kemudian baca ya Allahu Akbar 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali. Jadi balik, kalau kita habis sholat, baca subhanallah dulu, baru alhamdulillah, baru Allah Akbar. Ini kalau mau tidur, Allah Akbar dulu 33 kali, alhamdulillah 33 kali, subhanallahnya 33 kali. Habis itu baca apa? Kita mengikuti pesan-pesannya Nabi kepada anaknya, ya, Sayyidah Fatimah, ya, radhiyallahu anha. Karena ada suatu hari Nabi itu datang kepada anaknya Fatimah, ternyata dilihat kordennya Fatimah itu baru. Ya, Nabi biasanya kalau datang ke rumahnya Fatimah itu langsung duduk, ngomong-ngomong dan Fatimah berikan nasihat. Tapi ini begitu melihat rumahnya Fatimah itu kordennya baru, Nabi nggak duduk, waktu itu mau pulang. Ya, akhirnya ditahan oleh anaknya. Wahai ayah, kenapa engkau tidak seperti biasanya? Kenapa engkau kepingin cepat-cepat pulang? Apa karena engkau melihat kordenku yang baru? Iya, anakku, Fatimah. Ya, bagaimana kalau korden ini aku jual saja? Ya, jual saja karena masih banyak yang membutuhkan, banyak dari umat ini yang masih membutuhkan. Akhirnya kordennya dijual, disodakohkan. Tapi apa kata Nabi? Wahai anakku, ya, maka aku beritahu apa? Wahai ayah, jangan kamu tidur sebelum kamu menghatamkan Quran, satu. Yang kedua, jangan kamu tidur sebelum kamu haji, ya, dan umroh. Dua. Kemudian yang ketiga, jangan kamu tidur sebelum kamu minta ridhonya kaum muslimin dan muslimat. Tiga. Yang keempat, jangan kamu tidur sebelum engkau bersolawat kepada aku. Akhirnya apa? Bagaimana aku bisa lakukan itu semua? Bisa. Yang pertama, jangan kamu tidur sebelum engkau menghatamkan Quran, baca Quran, surat Al-Ikhlas 3 kali. Kan? Kalau sekali nilainya sepertiga Al-Quran. Kalau 3 kali berarti 1 Al-Quran. Yang kedua, jangan kamu tidur sebelum kamu ya haji dan umroh. Bagaimana itu bisa? Bisa. Ya, kamu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Kemudian jangan kamu tidur sebelum kamu minta ridhonya kaum muslimin muslimat. Kita berdoa Allahumma firli wa ya Allahumma firli wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian yang keempat, jangan kamu tidur sebelum kamu bersolawat kepadaku. Tidur sampean. Iki lho tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean mimpi pada tengah malam, mimpinya insyaallah ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar. Tapi coba kalau sampean tidur wis gak ada wudu, gak ada donga langsung turu, mimpine blakrak kakaru-karuan. Akhirnya tambah girap-girap. Masya Allah. Itu sampai buktikan itu. Enak. Jadi yang mau tidur doanya seperti mau bangun tidur. Kita diajari zikir oleh baginda Rasul seperti itu. Itu nikmat yang luar biasa.
sehingga mengisi kehidupan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bangun tengah malam pun kita ini dianjurkan untuk ya berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam. Tengah-tengah ternyata jam 12 malam terbangun karena kepingin ke belakang kencing misalnya, sebelum ke belakang kita ya memuji Allah subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Nanti kalau kita sudah terbiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasul, itu insya Allah hidup ini tambah nikmat, nikmat, nikmat. Akhirnya apa? Akhirnya kita ini merasakan sesuatu yang indah dalam kehidupan ini. Ya, tidak harus rekreasi, tidak harus rekreasi ke luar negeri, ya, tidak harus makan-makan di restoran. Ya, tapi kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan batin itu luar biasa. Kelihatan kita hidup sederhana, tapi ya batinnya itu nikmat karena merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah doa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya mendapatkan kecukupan dalam hidup. Kiai saya dulu, Kiai Mansur Lasem, itu abahnya Gus Koyum. Itu kalau pesan pada santri-santrinya, rezeki yang paling baik itu adalah rezeki yang sak cekap. Sak cekapnya apa? Cukup. Itu yang paling baik, itu rezeki yang sak cekap. Itu saya melihat. Kiai saya pada saat itu abahnya Gus Koyum. Waktu saya di sana kan Gus Koyum itu masih bermain di, kadang-kadang ikut makan bersama di nampan itu dengan saya. Ya. Itu putranya itu yang laki-laki itu cuma satu, yang perempuan-perempuan, yang tiga perempuan-perempuan. Ya. Tiga perempuan-perempuan. Tapi karena bapaknya itu benar-benar orang luar biasa itu. Akhirnya jadi semua anaknya yang perempuan, jadi semua, jadi dosen, jadi hakim. Yang terakhir ternyata memiliki ilmu laduni. Jadi buka kitab apa saja itu tanpa belajar dia mampu. Padahal itu didikan bapaknya sendiri, nggak mondok kemana-mana. Kalau bapaknya dulu Mbah Mansur itu dulu dari Kiai Hasyim Asy'ari Jombang, tapi anaknya yang Gus Koyum sekarang lagi ngetop kemana-mana itu. Ternyata itu dididik bapaknya sendiri. Kan itu masih ponakannya Yai Sahal Mahfud, Pati. Mau berangkat ke pondok gak jadi, wis belajar karo Abah Dewi. Ternyata luar biasa. Ya, ternyata luar biasa. Jadi yang kita minta itu adalah rezeki yang cukup. Ya, kepengen lunga kaji cukup, kepengen tuku omah cukup, kepengen tuku mobil ya cukup. Ya, itulah dalam kehidupan sehari-hari cukup. Ya, kepingin biayai anak-anaknya, mengantarkan anak-anaknya setinggi mungkin pendidikannya cukup. Itu kan yang paling bagus begitu. Memang rezeki yang bagus itu yang sak cekap. Ya, bukan yang berlebih-lebihan yang seringkali melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sak cekap. Ya, itulah. Saya kira ini barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oh, iya, monggo. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Oh, kita bebas saja, Pak. Tiga golongan? Satu golongan apa? Ya. Iya.
Ya. Ya. Mm. Ya. Ya. Iya. Ada 3 golongan kalau kita baca Al-Fatihah itu kan. Shiratal Mustaqim itu siapa? Shiratal Mustaqim itu adalah ya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang kau sesatkan. Itu kalau sampean baca Quran surat Al-Baqarah itu mulai alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka lah orang yang mendapatkan orang yang mendapatkan ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Itu orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Kalau yang pertama sampean anggap itu dari golongannya para nabi, para rasul, para aulia, para syuhada, ya bolehlah. Tapi kita orang-orang kita orang-orang yang soleh, solihah, insya Allah juga masuk dalam. Kemudian yang kedua itu golongannya orang yang ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Ya, siapa golongannya yang orang-orang yang tidak, yang dimurkai oleh Allah itu siapa? Ya, orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu kan bisa sampai lihat itu dalam ayat seterusnya itu. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'min, sama saja bagi mereka sampean kasih peringatan atau sampean tidak kasih peringatan, sama saja mereka tidak akan beriman. Itu orang-orang ya yang dimurkai oleh Allah. Sedangkan golongannya orang-orang yang disesatkan itu siapa? Golongannya orang sesatkan itu seperti sampean lihat itu dalam Quran surat Al-Lahab, ya, tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana naran dzatal lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Orang-orang yang disesatkan itu golongannya seperti Abu Lahab dan istrinya. Kenapa istrinya itu golongannya orang yang sesat? Ya karena memang dia dikatakan ya sebagai wanita membawa kayu bakar di mana-mana, penyebar fitnah. Ya, luar biasa itu golongannya orang-orang yang sesat. Ya kalau sekarang banyak, Pak. Ya, orang-orang ya dari segi pendidikan pinter tapi tersesat banyak. Itulah orang yang pinter dan keblinger, ngaku Islam tapi tidak mau mengamalkan ajaran Islam. Katanya ribet dan lain sebagainya. Aku Islam, tapi gak mau mengamalkan ajaran Islam. Seperti kalau sampai lihat orang kalau wayai Jumatan itu kan orang-orang pada ke masjid. Sementara buat orang preman Jumatan kesempatan. Biasanya yang naik taksi, naik bemo hari Jumat wayai Jumatan ini biasanya ya orang-orang perempuan sudah di jambret dan lain sebagainya. Kan sering jambret berulah itu di saat Jumatan. Orang-orang laki-laki pada ke masjid, sementara yang perempuan-perempuan tidak. Mereka pergi ke mall dan lain sebagainya. Wah, ini santapan yang empuk ini. Ya, mereka orang-orang sesat, wah Jumatan gak gelem melu Jumat, padahal dia ngaku Islam. Tapi Jumat justru dia nyopet, dia ngerampok dan lain sebagainya. Kayak kejadian yang tempo hari di Pondok Chandra sebelahnya itu ada maling mobil itu siang hari, padahal itu kan ya dekat dengan kantor polisi itu. Iya, siang-siang ini ternyata enak jumbo mobil siang hari. Ya, jadi itulah orang yang mendapatkan nikmat, orang yang dimurkai oleh Allah dan orang yang sesat itu semua ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.